ke dalam sifat 7 yang ada di dalam diri manusia. Betul. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan Nurullah ini untuk bergerak, maka diteruskan kepada Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad mempunyai kuasa menggerakkan ruh atau nyawa kepada hati untuk menimbulkan niat. Aku pengen niat sholat. Betul Bapak Ibu? Nah, dengan niat, lalu batang tubuh mengucapkan, melafazkan niat ketika ibadah. Usolli. Nah, artinya apa? Ketika kita paham perjalanan Tuhan menampakkan diri ke insan kamil, nyata ke batang tubuh dikatakan Muhammad hakiki, disitulah kita dikatakan sudah mati sebelum mati hakiki. Kita sudah fana, dikatakan hilang kesadaran diri ego, lebur kepada kesadaran ketuhanan, bahwa nyatanya bukan mata yang melihat, tetapi sifat penglihatan Tuhan yang dinyatakan melalui mata kita. Nyatanya kalau Bapak Ibu tidur masih bisa melihat. Itu tandanya kita ini hakikat sifatnya la haula wala quwata, sifat mayat. Oleh sebab itu tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk menanggulangi syirik, obatnya hanya satu Bapak Ibu. Untuk kita menghapus, menanggulangi, mengobati syirik di tingkat fikih, syirik yang dilakukan tubuh, di tingkat tasawuf, syirik yang dilakukan hati, di tingkat tauhid, syirik yang dikatakan dia bersembunyi di ruhani ialah meniadakan wujud adanya pengakuan diri. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan jangan engkau cari, karena sudah nyata kepada Muhammad, nyatanya diri kita sekalian. Muhammad hakiki maksudnya. Paham nggak Bapak Ibu? Ketika sudah sampai kepada tingkat fana, hilang kesadaran wujud adanya diri kita ini, nah Bu. Disitulah kita dikatakan sudah berhasil selamat. Dikatakan hati kita ini hati yang qalbun salim, yang dirahmati, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah badan, jasad, batang tubuh kita dan rohani kita akan terus menyaksikan Tuhan yang ada di dalam diri sampai ruh di tenggorokan mampu masih bersaksi Bapak Ibu. Artinya ruh ini tadi beriman, artinya meninggalnya membawa iman, bukan kafir. Disitulah dikatakan orang-orang yang selamat, yang husnul khotimah, dia mampu mengesahkan Tuhan di akhir hayatnya. Lalu jasad tidak mau berpisah dengan rohani. Jasad ini Bu, kekasihnya rohani. Sering saya katakan, jasad ini kekasihnya rohani. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena saling melengkapi. Tidak akan mungkin jasad ditinggal ruh ketika dua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu jasad ini diselamatkan ketika selama hidup dia tidak patuh dengan Tuhannya. Jasad ini nah Bapak Ibu, diajak sholat koler, diajak puasa Ramadan
Puasanya kalau di rumah saja, ya. Kalau sahur ikut sahur, berangkat kerja nanti marung. Nanti pulang akunya ikut buka di rumah karena puasa. Artinya tidak mampu melihat kewujudan hakikat ketuhanan di seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita belum mampu melihat ketuhanan di setiap diri manusia, disitulah rawan kita melakukan kesyirikan. Disitulah kita rawan durhaka kepada Tuhan. Dikatakan durhaka seperti apa? Kita mengotori hati kita dengan keangkuhan, dengan kesombongan, karena kita merasa ada diri sendiri, mampu menghasilkan, membuat amal yang keluar dari badan ini. Itu adalah kepintaran kita, EQ kita, kecerdasan kita. Disitulah rawan kita terjerumus kepada api neraka. Kita merasa mampu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tadi saya katakan, berbahagialah ketika kita diistiqomahkan melakukan kebaikan. Dan kita harusnya bersedih, kita harusnya banyak istighfar ketika kita belum mampu menjalankan ibadah dengan baik. Artinya Tuhan masih belum meridhoi kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu carilah ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya dengan istiqomah hadir di majelis, karena barokahnya luar biasa. Yang tadinya hatinya gelap, hadir di majelis lalu hatinya menyala karena diterangi, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Ketika seseorang masih terjebak kepada kegelapan maksiat, artinya dia harus banyak-banyak berbuat kebaikan, yang nantinya diharapkan kebaikan itu menyebabkan datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, itu tadi sudah saya katakan di awal, ya, tertinggal sholat merasa biasa saja. Artinya hati sudah membatu, hati sudah gelap, harus introspeksi atau harus menggali dirinya. Ada apa dengan hatiku? Hati susah sedih dengan meninggalkan taat pada Tuhan. Nyatanya ketika sendirian sering maksiat. Ketika berada di keramaian orang, terlihat taat, terlihat alim, terlihat menjadi ahli ibadah. Di sakunya tasbih nih, bukan 99 Bapak Ibu, yang terpanjang itu nah, sampai ratusan tuh nah. Tapi yang dilapaskan duit. Ya Allah, ya Rabbi. Disitulah pentingnya Bapak Ibu menjaga hadir hati di dalam ruh kita. Ketika kita sholat, betulkah kita sudah lillahi ta'ala? Ketika sholat, apakah kita sudah bisa melihat yang berdiri tegak itu huruf alif yang dikatakan kewujudan Tuhan di dalam diri kita? Ya Allah, menyatakan, melafazkan zahir kita, Allahu Akbarnya mana? Akbarnya ternyata yang mampu mendirikan jasad ini loh Bapak Ibu. Ya Allah, itulah kita tercengang. Itulah kita mengapa selalu mengatakan Allahu Akbar. Ini loh kita melihat, kita menyaksikan hadirnya Tuhan di dalam kewujudan diri kita. Nyata, tegak seperti huruf alif, dia yang berdiri sendiri. Betul kah? Coba Bapak Ibu, kalau ingat sanak famili atau saudaranya yang sudah ditutupi kapas itu didirikan ya jatuh lagi Bapak Ibu. Jangankan badannya, tangannya aja.
angkat sedikit jatuh lagi. Tidak ada daya. Seperti itulah kita, jangan menunggu mati secara hakiki. Matikan diri kita supaya selamat. Artinya apa? Ketika kita ibadah betul-betul hadir hati, melihat, menyaksikan Tuhan memberi karunia kasih sayang, izinnya menginginkan kita selamat di dunia wal akhirah. Tidak boleh sombong. Itulah kita tidak boleh berlebihan di dalam hal apapun termasuk ibadah. Ya, saya sering mengatakan bahwa saya berpenampilan seperti ini hanya di majelis. Kenapa? Menghormati ilmunya. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan amanah pakai kaos kotang kan nggak sopan. Tapi setelah ini biasa aja. Maksudnya jangan berlebihan, jangan engkau nampakkan keimananmu melalui tampilan baju. Karena itu sering menipu Bapak Ibu, mohon maaf. Sering saya katakan, yang gonol sorbannya, yang tebal yang tebal bajunya, belum tentu mereka beriman. Belum tentu mereka sudah sampai kepada Tuhan. Rasulullah mengatakan karena tempat iman itu di sini Bapak Ibu. Tidak ini rahasia kita dengan Tuhan kita. Bagaimana kita dikatakan Islam indallah di sisi Tuhan ketika hati kita hanya terisi kerinduan, cinta kepada Allah. Jangan ada berhala masuk ke dalam hati kita. Apa berhala tadi? Yang sirik, jali yang terlihat sudah saya sampaikan. Yang tersembunyi apa? Ketika kita mencintai istri kita, lalu melalaikan Tuhan, dikatakan sudah masuk ke dalam hati kita. Ketika kita mencintai suami lalu melalaikan Tuhan, itu menjadi berhala lagi. Lalu apalagi ketika kita terlalu mencintai anak-anak kita lalu melalaikan taat patuh kepada Tuhan, itulah masuk berhala lagi ke dalam diri kita. Ketika kita cinta harta, benda, jabatan, lalu melalaikan kepada Tuhan, tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan, itulah berhala masuk ke dalam hati kita. Bagaimana hati kita mahabbah, diisi cinta kepada Tuhan tidak mungkin, karena hati hanya satu saja Bapak Ibu. Oleh sebab itu syarat kita mendapatkan mahabbah, cinta kepada Tuhan, kosongkan hatimu dari mencintai selain Tuhan. Paham gak Bapak Ibu? Artinya apa seperti ini? Maksudnya seperti ini. Mencintai jangan melebihi batas. Ya kah? Yang putus cinta itu kadang-kadang tidak bisa hidup tanpamu ya. Didatangi Israel. Mempertahankan yang tidak dibawa mati itu jangan berlebihan ya Allah ya Rabbi. Jangan terlalu-lalu mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak sekedarnya saja. Nanti kalau terlalu-lalu kita akhirnya lalai patuh kepada Tuhan kita ya Allah. Suami berbuat maksiat terkadang karena istri terlalu menuntut. Ini 10 juta enggak cukup toh ya. Umpamanya kan seperti itu. 10 juta ini loh, 10 hari lah habis ya. Sehari 1 juta kok belanjaku ke mall. Akhirnya timbullah yang namanya korup. Terkadang mohon maaf terkadang ada juga
Istri akhirnya durhaka kepada Allah karena suami tidak bisa membimbing istrinya untuk selamat dunia wal akhir. Istrinya tidak dibimbing sholat. Mama sholat. Nah, ayahnya ngegame. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Waktunya cari nafkah malah santai di rumah. Ya, akhirnya istri rawan melakukan pelanggaran maksiat kepada Allah karena disebabkan seperti itu maksudnya. Anak juga seperti itu. Ya, kalau kita terlalu memanja seorang anak, ketika anak itu salah lalu kita diamkan, kita tidak meluruskan, artinya kita juga menjadikan anak itu berhala ke dalam hati kita. Ya, diluruskan, anak tanggung jawab orang tua, yang salah dibenarkan. Tetapi yang utama ialah kepala rumah tangga sebelum menasihati keluarganya harus memperbaiki diri dulu. Karena mustahil nasihat kita didengar ketika kita belum memperbaiki diri. Mas sholat, mau sampai aja nggak sholat, paham ya Bapak Ibu? Nah, maksudnya seperti itu, ya. Jadi bagaimana ketika kita sholat itu merasa rindu kepada Tuhan? Bagaimana ketika sholat kita merasa selalu menunggu-nunggu kedatangannya, karena di dalam sholat itulah sarana kita bertemu mi'raj kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu di perguruan tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, ya Bapak Ibu. Lalu yang tadi, setelah kita mampu meninggalkan yang namanya berhala-berhala, lalu kita mampu mempanakan diri, maka kita dikatakan sudah bako billah. Tapi harus fana billah dahulu. Lenyapkan diri melalui melenyapkan pengakuan adanya wujud manusia kita ini, nah Bapak Ibu, ya. Kesalahan kita ini karena orang tua setelah lahir diberi tasmiyah, diberi nama lalu lupa kalau ini diri milik Tuhan, ya. Oleh sebab itu sering saya katakan, hati-hati membawa amanah rahasia Tuhan yang ada di dalam tubuh kita. Membawa rahasia Tuhan, Bapak Ibu, mau dibawa kemana? Itu amanah yang harus dijaga, ya. Asal dari Tuhan itu suci, bersih, fitri. Pulang harus seperti itu. Ini yang terkadang gunung pun berat, tidak mampu menanggung amanah itu, Bapak Ibu. Dan kita manusia dikatakan bodoh karena mau menanggung amanah rahasia rawan. Amanah itu kita menjaganya rawan dikatakan kita melanggar, ya. Hati-hati Bapak Ibu, saya katakan, ya, khususnya bapak-bapak, kalau ada masalah dengan keluarga, saya betul-betul berpesan jangan main tangan kepada istri kita, ya, karena itu dipertanggungjawabkan. Hati-hati bagaimana mau selamat ketika ini milik Tuhan untuk menyakiti. Karena itu tidak bisa ditawar. Batang tubuh ini kalau kotor dia tidak mau selamat, ya. Oleh sebab itu batang tubuh ini harus dihisap, harus dibersihkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau sakit alhamdulillah, artinya dibersih, betul kah? Ikhtiarnya pergi ke tapi jangan mengharap nah seperti itu loh. Kalau kita mengharap sembuh, kita sudah
sih? Kan perintahnya hanya ikhtiar berobat. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika satu obat kita telan, di situ Tuhan memberikan keridhaan kesembuhan. Sembuh alhamdulillah. Kalau belum sembuh alhamdulillah. Daripada di neraka itu bukan dihisap, tapi disiksa Bapak Ibu. Nggih? Tapi ini kita untuk berlatih. Okay. Namanya sakit, orang maunya sehat. Orang itu maunya serba enak Bapak Ibu. Mau punya uang, mau kaya, mau mapan, mau sehat terus, mau nyaman, maunya. Tapi Tuhan mengutus kita, menjadikan kita, menurunkan kita di bumi untuk menguji keimanan kita. Bagaimana ketika kita diuji dengan sedikit susah, sedikit miskin, sedikit kekurangan, apakah kita tetap mampu taat kepada Tuhan? Disitulah keimanan kita dilihat. Karena terkadang manusia itu ketika diuji sedikit susah, sedikit miskin, sedikit kekurangan, sedikit kesusahan, lalu protes dengan Tuhannya. Tidak ikhlas. Ya Allah, saya tidak mau begini. Lancarkan rezekiku, mudahkan jalanku. Merintah Tuhan akhirnya. Dan jalan untuk mempanakan diri ini yang telah kita kaji, ini adalah obat daripada seluruh kesirikan yang harus kita kawal Bapak Ibu. Karena sedetik pun kita tidak boleh lepas kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, yang hadir setiap detik di dalam kehidupan kita yang dikatakan daya hidup, bukankah itu wujud daripada zat Tuhan? Ya. Oleh sebab itu para Habibullah mengatakan, kalau sedetik aku lupa kepada Allah, aku hukumkan kepada diriku kafir, najis batin. Kalau najis zahir masih bisa Bapak Ibu dibersihkan. Kalau najis batin dengan air lautan susah. Kalau belum mengenal Tuhan, ya. Mudah-mudahan kajian ini mampu menjaga amal serta ibadah kita agar terus ikhlas hadir hati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini mampu menjadi bekal keselamatan kita dunia wal akhirat, ya. Mungkin kajian malam ini kami akhiri karena waktu yang semakin malam. Minggu depan kita dalami lagi kajiannya. Sebelum saya akhiri, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila ada kata salah, khilaf yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebenaran mutlak dari Zat yang Maha Suci. Karena saya dikatakan fakir ilmu, ya, atau dikatakan bodoh. Mungkin sekian kajian yang kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf
akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.